Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti, datuk-datuk, nyai-nyai, Pak Nga, Ya, Mak Nga, Pak Wo, Mak Wo, Pak De Bude, kita masuk semuanya lah ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kita doakan semoga selalu sehat. Betulnya lah. Dan kami nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Gegaloy karena lah setia benar lah. Ketonggok di depan TV untuk menyaksikan kami ko di Bekaba Jambi. Tentunya Rani pada edisi Minggu. Lupa biasa kita Sabtu. Kini kalau Minggu ya tak? Pada edisi Minggu 4 Agustus tahun 2024. Nah, kanti-kanti kita kok kalau hari Minggu lah bakal kondangan kok pergi hari kok biasa kan. Bersiap-siap kondangan kok Rani. Nah, tapi jangan lupa kalaupun pergi, jangan lupa Bekaba Jambi kalaupun nonton Bekaba Jambi kok harus nomor 1 kok. Harus nomor 1. Hukumnya apa Rani? Wajib hukumnya. Wajib tuh bila dikerjakan mendapat pahala ibarat macam tu dak ditinggalkan kau dapat dosa. Jadi nonton Bekaba Jambi kau wajib untuk kanti-kanti yang wajib tapi kami yang buat hukumnya. Nah Yogi, saya tadi lewat depan tuh ada kami di lapangan halaman depan tuh apa acara apa? Benar dikit rame. Iya kemarin tuh. Oh kemarin. Iya kayak itu aja datang lagi rame. Iya kalau kini kau lah be. Kini kau tenda be yang ada. Kemarin ramenya lah Rani. Acara apa? Kemarin tuh ada acara namanya itu Gerakan Pangan Murah. Oh iya, saya adalah nonton tahu ya pas kapan? Pas nonton Jambi hari ini kemarin sore baru tahu ada programnya lah sore lah habis lah. Padahal banyak benar lah acara pada hari itu. Ada lomba mewarnai, apa lagi? Banyak jual-jualan sembako murah-murah harga. Beli apa kemarin? Tidak beli ya, tidak duit. Tanggal muda. Jadi kemarin tuh banyak ya acara latihan juga. Apalagi malam Oh ada apa malam dangdutan, berjoget malam tadi kami tu. Ayah Rani kok udah datang. Padahal kanti-kanti di rumah banyak makanya tu datang. Datang banyak ya. Saya kok tak tahu dari mana nyari informasi Banyak. Nah untuk itu kok kita perlu menginformasikan juga nih pada kanti-kanti yang ada di rumah untuk memfollow akun Instagram dari TVRI Jambi. Nah, biar tahu kegiatan-kegiatan apa baik yang dilaksanakan dari TVRI Jambi. Berarti TVRI bukan cuma ada program-program berita, Bekaba Jambi, tapi juga kegiatan itu juga dukung ya. Kalau saya dapat informasi kemarin dari program JHI kemarin itu berita tuh katanya Gerakan Pangan Murah kemarin itu diselenggarakan di beberapa TVRI daerah di seluruh Indonesia ya. Karena untuk ulang tahun TVRI sama menjadi ulang tahun Republik Indonesia juga. Betul benar lah. Nah kan ini lah TVRI Jambi punya kita. Kayak punya kita lah. Nah kan ini berita apa yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Wah banyak dan menarik tentunya. Nah kanti-kanti siapkanlah makan minumnya supaya tidak tegak-tegak lagi pas nonton Bekaba Jambi. Nah dan tahu kanti-kanti ada kabar terkait petugas gabungan berhasil padami api di 2 lokasi kebakaran lahan perkebunan. Nah selanjutnya kanti-kanti ada berita terkait dengan Polres Tebok berhasil tangkap pelaku pembakaran lahan. Musim kemarau, semua warga mengalami kekeringan. Nah, macam mana informasi selengkapnya? Bersama saya, Karen Utari. Dan saya Yogi Aprilianto, Ikola Bekaba Jambi. Selengkapnya. Kabar pertama, kanti-kanti petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggalakni serta Damkar Kabupaten Tebok berhasil memadami api di lahan perkebunan warga yang terjadi di 2 lokasi. Menerima laporan adanya lahan perkebunan yang terbakar di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebok Tengah, tepatnya di Pal 9, petugas gabungan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Tebok langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api. Di lokasi, petugas langsung berjibaku untuk memadamkan api yang semakin membesar. Usai berjibaku menyemprotkan air ke titik kebakaran, petugas gabungan akhirnya berhasil memadamkan api di lahan masyarakat tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun lahan yang terbakar tidak mencapai 1 hektar. Di hari yang sama, petugas gabungan di wilayah Kecamatan Rimba Bujang juga berhasil memadamkan api di salah satu lahan kebun karet milik warga yang berada di Unit 2 Kelurahan Mandiri Agung. Petugas gabungan berhasil masuk ke lokasi kejadian dan berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 2 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun luas lahan terbakar mencapai lebih kurang 1 hektar. Intizam TV Jambi melaporkan.
Masih seputar Karhutla Kanti-Kanti, Polres Tebo berhasil mengamankan seorang pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berada di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Aksi pelaku pertama kali diketahui pemerintah desa saat melakukan patroli Karhutla. AP warga Kecamatan Tebo Ilir berumur 37 tahun tertunduk lesu pas diamani petugas kepolisian. Pelaku diamani sehabis diketahui melakukan pembakaran di lahan dewek di wilayah Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Aksi pelaku pertama kali diketahui sama pemerintah desa setempat. Pastu kepala desa yang didampingi tokoh masyarakat melakukan patroli Karhutla di kebun warga. Nemui adanya gumpalan asap dari salah sekolahan perkebunan, pemerintah desa pun langsung ke lokasi dan nemui adanya lahan yang terbakar. Pemerintah desa langsung melapori kejadian itu ke Polsek Tebo Ilir. Sehabis terima laporan, petugas kepolisian langsung bergerak menuju ke lokasi. Berbekal kesaksian dari warga dan juga barang bukti, petugas berhasil mengamankan pelaku. Wakapolres Tebo Kompol Cahyono Yudi Sumarsono mengatakan, pelaku mulai aksinya pada Rabu pagi 24 Juli sekitar pukul 8 pagi dengan bersihi semak belukar dan anak kayu di kebunnya yang terletak di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo, Kabupaten Tebo. Kemudian hasil dari tebasan tersebut dilakukan penumpukan, setelah tertumpuk kemudian dibakar menggunakan minyak solar yang sudah disiapkan, kemudian dilakukan pembakaran. Semak itu kemudian ditumpuk jadi beberapa tumpuan yang selanjutnya dibakar gunakan bahan bakar jenis solar dan pemantik api yang telah disiapi sebelumnya. Pas petugas tiba di lokasi pembakaran, pelaku tidak berada di tempat. Petugas habis itu datangi kediaman pelaku, namun pelaku juga tidak ditemukan di rumahnya. Personel Polsek Tebo Ilir menerima informasi dari perangkat desa kalau pelaku nyerahi diri. Petugas langsung mengamani pelaku di penyeberangan Desa Teluk Rendah Pasar dan bawa pelaku. Atas perbuatannya, pelaku pembakaran hutan dan lahan itu dikenakan pasal 78 ayat 4, Jo pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 7,5 miliar rupiah. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Muaro Jambi Kanti-Kanti, kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir kok terjadi peningkatan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bakal kaji peningkatan status jadi tanggap darurat Karhutla. Menyikapi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi pada akhir Juli 2024, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi minta BPBD ngaji peningkatan status Karhutla dari siaga darurat jadi tanggap darurat Karhutla bersama tim Satgas. Peningkatan status Karhutla itu bertujuan untuk maksimali pencegahan dan penanggulangan Karhutla, kayak nambah jumlah personel yang melakukan pemadaman maupun sarana-prasarana penanggulangan Karhutla. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada Juli 2024. Status siaga darurat itu berlaku hingga November lagi. Memicu terjadinya kebakaran. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dan saya minta kepada seluruh camat untuk melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat sehingga diharapkan kemarin itu ya hari Minggu itu mudah-mudahan itu kebakaran yang terakhir lah. Berdasarkan data BPBD Muaro Jambi, jumlah titik Karhutla meningkat dari 8 jadi 14 titik. Penambahan 6 titik Karhutla terjadi dalam sepekan terakhir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Wah, ngerian kan, Binong titik petang badam seminggu beko ha. Karena memang lagi musim kemarau dan kering. Kena dikit pepecian api ya nyebab apalagi di lan gambut jadi kanti-kanti kita juga lah yo ngimbak terus semako di musim kemarau hati-hati nian bang puntung rokok, bakar sampah sembarangan. Apalagi tadi juga dibuka lahan kalau bisa jangan dibakar. Betul, jangan dibakar. Kalau dibakar kaget takutnya apa? Dia merambat ke lahan-lahan yang lain, bahkan ke pemukiman warga. Benarnya, apalagi ya dampak itu bukan kebakaran be, kajian asap Ingat kan kasus yang dulu-dulu tuh kebakarannya banyak, kita pakai masker, kegiatan. Habis itu juga dampak ekonomi kayak banyak juga dana-dana yang cukup pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran tadi kan solidnya lah, ganti-ganti madami kalau lah di talang gambut, kalau lah nyebal tuh, kayak dampaknya juga ke kita juga. Ke kita juga, jadi mulai dari kita menjaga diri kita, jangan nak basing nak bakar-bakar tuh tadi yang kata Rani, sehingga tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Benar Rani. Nah, kanti-kanti jangan nak melala babu dulu, karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti. Di antaranya musim kemarau, warga mulai krisis air bersih. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya terkait dengan krisis air bersih dampak dari musim kemarau mulai dirasakan warga di Kabupaten Muaro Jambi. Sumur yang biasanya menjadi sumber air warga kini mulai mengering. Kemarau yang terjadi saat ini mulai dirasakan warga desa Sarangpurung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Warga mulai mengalami krisis air bersih karena sumur yang mulai mengering akibat musim kemarau. Untuk mendapatkan air, sebagian warga terpaksa mengambil air di sumur tua secara bergantian. Meski masih memiliki air, namun kondisi airnya tidak lagi jernih. Agar air sumur dapat digunakan, warga harus mengendapkan air terlebih dahulu agar jernih. Salah seorang warga, Sumiati, mengatakan, untuk keperluan air minum, warga terpaksa harus membeli air bersih di desa tetangga. Sementara untuk keperluan mandi dan mencuci, sebagian warga di desa tersebut terpaksa harus pergi ke Sungai Batanghari. Tiap harinya belilah air bersih untuk minum. Oh. Kalau untuk nyuci terpaksa ke Batanghari. Setiap hari? Ya, itu keruh lagi. Warga berharap pemerintah setempat segera memberikan solusi untuk membantu mengatasi krisis air bersih. Warga mengaku krisis air bersih pada musim kemarau selalu dirasakan hampir setiap tahunnya. Azam Afnan, TV Jambi melaporkan. Nah, nanti kekeringan kau tak cuma di landa warga di Kabupaten Muaro Jambi, tapi di Kabupaten Tebo juga puluhan hektar sawah di Desa Jati Belarik, Kecamatan Sumai, dilanda kekeringan pada musim kemarau kini kok. Padi yang baru ditanam sama petani kanti-kanti tumbuh tak maksimal karena kekurangan air. Musim kemarau sangat dirasakan oleh petani sawah di Desa Jati Belarik, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Salah seorang petani, Safei, mengaku petani baru menanam padi sekitar 2 minggu lalu, namun hujan yang tak kunjung turun menyebabkan tanah persawahan kekurangan air. Jika musim kemarau berlangsung lama, maka akan berdampak terhadap hasil panen yang tak maksimal. Memang harap dari pemerintahan negara. Kemarin tuh kemarau, dapat kemarau. Gagal di situ ya? Ya, gagal panen kemarin. Ya, kondisi umum ini tuh baru nak pulis, hari pun tak ada lagi hujan-hujan. Ya. Pada musim tanam tahun itu, tidak semua petani turun ke sawah. Selain bantuan benih dari pemerintah tidak cukup untuk memenuhi satu bidang sawah, tidak turunnya petani ke sawah juga disebabkan tak tersedianya benih padi petani lokal. Intizam, TV Jambi melaporkan. Masih seputar dampak dari musim kemarau kanti-kanti, belasan hektar tanaman padi milik petani di Desa Senaung terancam gagal panen. Hal itu disebabkan kondisi lahan persawahan yang mengering dampak dari musim kemarau. Macam ikulah kondisi tanaman padi di pesawahan Tanda Hujan Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Petani terancam gagal panen karena padi yang orang tanam mengalami kekeringan.
Tanaman padi yang telah ditanam berumur seminggu kini batangnya nguning akibat tidak dapat pasokan air. Cuaca panas akibat musim kemarau juga menyebabkan tanah sawah nampak retak dan ngering. Petani khawatir kalau 2 pekan ke depan tak juga turun hujan, sawah orang ko bakal terancam gagal panen. Kalau gagal panen, tentu para petani bakal mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Karena ulang ngelari biaya operasional macam pembersihan lahan, biaya tanaman, pupuk dan biaya lainnya. Tidak bisa nanam lagi karena sawah kami memang kekeringan yang pecah-pecah, tidak bisa nanam lagi. Sudah kami bajak, inilah putih jadinya tanahnya. Yang sudah nanam juga tidak mau hidup. Jadi kami mohon macam mana solusinya mengatasi supaya air itu bisa untuk mendapatkan sawah kami. Apa bisa setara bikinkan sumur bor, macam itu. Petani berharap pemerintah bisa membantu pembangunan sumur bor supaya persawahan orang ko tetap dapat sumber air pada musim kemarau. Petani juga mengaku sebagian sawah yang mengalami kekeringan hingga kini ko tak ditanami padi karena takut mengalami gagal panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah kan nih, emang dampak dari musim kemarau kok sangat dirasakan benar lah oleh warga di Provinsi Jambi. Kau dah tengok tadi krisis air bersih, ada apa lagi? Kalau padi tidak bisa dari air lagi, apalagi kanti-kanti kita yang andali sumur cuma sumur baik untuk kebutuhan seharinya, untuk minum, untuk nyuci, untuk mandi, itu susah juga kan kalau musim kemarau. Nah mungkin kanti-kanti yang masih belum beralih ke apa namanya kita nyebut tu ya ledeng. Ledeng? Apa ledeng. Ya, budak-budak ke ledeng nanti. Baru kini ko lah, baru sari ko saya ngandingnya tu. Ledeng ke kantu Oh. Tak pakai semua tidak di rumah. Pakai ledeng mati. Berarti saya pakai ledeng mati ya. Datik semua kan rumah. Datik semua. Oh, ledeng namanya. Yo, ledeng buat kita kom. Nah, bisa pakai ledeng. Jadi kalau misalnya semuanya kering, ada alternatif kedua, ada punya ledeng. Ada ledeng. Nah, kalau awak punya ledeng, bisa punya semua juga. Oh, macam tu. Berarti bisa dua ke? Oh, macam tu. Antisipasi dari musim kemarau tu. Awak kena nanya saya ko ngode rumah saya datik semua, tak berarti ai tak nanya balik. Oh, berarti di rumah Rani ko wak sungai berarti. Ledeng. Ledeng. Ya, sungai. Ledeng tu dari sungai. Oh, macam tu. Aduh, saya tak paham ganti-ganti. Tapi kita dapat pembelajaran kok. Tak lah, pembelajaran pertama tak usah merendah ya. Nah, tapi kita doakan juga ganti-ganti kita yang jalan musim tadi musim kemarau tadi yang kayak kering, sungai kering, sawah ataupun kebunnya tak bisa diairi lagi karena lagi musim kemarau kok. Kita berdoa semoga krisisnya cepat berlalu ya. Amin, mudah-mudahan lah kan yo. Jadi kan nih begitu apa yang nak kita sampaikan lagi? Ada lagi nak? Masih nak ganti jangan nak mana-mana dulu karena yang saya nak nampai kami masih akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti dana hibah Pilkada Moro Jambi lah terrealisasi 100%. Tetaplah bersama di Bekaba Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Bekaba Jambi, masih dengan saya dan Yogi Koha yang masih muda-muda, masih muda kan? Masih muda dan tentunya paling gagah. Paling gagah, saya paling cantik berarti. Nah, boleh lah. Nah, pokoknya saya paling gagah iso. Yo, saya paling cantik juga, enggak boleh. Pokoknya macam tu lah yo. Nah, tadi kan saya nyebut kita masih muda. Umurnya berapa? Umur, aduh, segannya saya kok nyebut umur. Kaki orang percaya dah. Emang berapa umur? Umur saya ke baru 20 tahun. Wah, kan masih muda dan gagah kan. Nah, maksud saya kan 20 tahun. Nanti kemarin nyoblos kemarin. Nyoblos dong. Oh, berarti lo buat KTP yo? Lah buat lah, jelas. Apalagi berarti kaki kok pilkada kok bisa nyoblos lagi. Bisa dong. Kok untuk ganti-ganti kok mana tahu masih belum punya KTP, boleh bikin KTP kan udah dekat lagi kok kita nak melakukan pilkada serentak. Milih siapa be? Yang jelas bukan awak ya. Saya tak tahu lagi nyebut milih saya, tahu saya. Apalagi dak kan ya? Bagi kanti-kanti yang berusia 17 tahun. Saya tuh, nyebut saya ya. 17 tahun. Oh, benar dikit. Tambah 8. Tambah 8. Bagi 2.
Bapur kali 3. Nah, itu wajib melakukan perekaman KTP elektronik. Iya. Apalagi kita kan nak pilkada serentak tahun 2024. Nah, biar kita kok bisa nyoblos pilihan kita. Nah, kalau ada pilihan, pilih saya. Nah, kan saya sebut anak awak di blacklist ada bisa milih awak dah. Iya. Nah, juga karena juga pemerintah kita juga melakukan berbagai upaya seperti program jemput bola untuk nanti yang belum melakukan perekaman KTP. Betul, selain itu juga ada macam pemerintah ke daerah Moro Jambi juga rampungkan 100% realisasi dana IBA untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Anggarannya nyampe 45 miliar rupiah yang diharapkan bisa digunakan secara efektif dan efisien. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono memastikan pemerintah Muaro Jambi telah merampungkan 100% pembayaran naskah penjanjian hibah daerah atau NPHD untuk suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan total anggaran mencapai 45 miliar 566 juta 375.800 rupiah. Alokasi anggaran puluhan miliar tersebut diantaranya untuk KPU mencapai 31 miliar 316 juta 375.800 rupiah. Kemudian Bawaslu 9 miliar 300 juta rupiah, TNI 950 juta rupiah, dan anggaran hibah untuk Polri mencapai 4 miliar rupiah. Besaran anggaran yang diberikan juga mencukupi jika terjadi pemungutan suara ulang di Kabupaten Muaro Jambi. Namun diharapkan pada pesta rakyat yang digelar secara serentak itu dapat berjalan lancar tanpa adanya PSU. Nah, kalau ini hanya untuk pilkada ya, kita tidak anggaran untuk PSU, tapi kemarin kita udah koordinasi dengan KPU. Insya Allah dengan anggaran yang kita alokasikan itu udah juga bisa tercover untuk kegiatan PSU kalau ada nanti PSU. Pemda juga mengingatkan kepada instansi yang menerima dana hibah untuk dapat menggunakan anggaran tersebut secara efektif dan efisien sehingga pada saat pemeriksaan keuangan tidak ditemukan indikasi kesalahan yang berpotensi tersandung kasus hukum. Azam TV Jambi melaporkan. Masih terkait dengan menuju Pilkada serentak tahun 2024 ganti-ganti, bahwasanya Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan uji petik terhadap 10 kepala keluarga per TPS-nya. Dan hasilnya masih ditemukan ketidaksesuaian prosedur pada pemutakhiran data pemilih, terutama di proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Tugas pantalih untuk coklit Pilkada serentak tahun 2024 sudah selesai sejak 24 Juli 2024. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan berbagai persoalan. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan dan melakukan uji petik terhadap 10 kepala keluarga per TPS. Hasilnya ada ketidaksesuaian prosedur pada pemutakhiran data pemilih, terutama di proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Di antaranya ada data pemilih yang meninggal dunia masih dimasukkan, pemilih yang pindah domisili, dan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik meski sudah berusia 17 tahun. Hingga saat itu, Bawaslu tidak memberikan kewenangan akses terhadap data pemilih, sehingga hanya dapat memotret data pemilih melalui uji petik. Kami sudah melakukan pengawasan, kami sudah melakukan uji petik 10 KK per TPS, dan saran perbaikan sudah kita keluarkan hampir 142 saran perbaikan selama proses. Artinya Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Panwas Kecamatan tidak dalam konteks menunggu adanya pelanggaran, tapi kami dalam konteks dari awal itu adalah menyampaikan ketika ada kesalahan-kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Ini adalah ruang lingkup pencegahan agar dalam pelaksanaan pencocokan ini itu posisinya itu kita menginginkan data yang valid, tidak dalam rangka mencari kesalahan-kesalahan dari petugas yang melaksanakan. Gitu. Satiko, validasi data mulai memasuki tahap awal dari validasi data pemilih. Tahapan validasi dan perbaikan data pemilih terus berlanjut hingga November mendatang. Yogi Ramadhani, TV Jambi melaporkan.
Sementara itu ganti-ganti KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur secepatnya bakal tetapi daftar pemilih sementara habis tahapan coklit. Untuk dapati hasil liko bakal diadui rapat pleno berjenjang dari desa hingga kabupaten. Proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk Pilkada 27 November lagi telah selesai. Kini KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur lagi nyusun daftar pemilih sementara DPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal itu dilandasi dari keputusan KPU nomor 799 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyusunan daftar pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, sebanyak 634 petugas coklit yang tersebar di 11 kecamatan melakukan coklit sebanyak 174.483 data pemilih, sesuai turunan dari data penduduk potensial pemilih DP4. Data hasil coklit itu bakal disinkronisasikan secara berjenjang, mulai dari PPS di desa kelurahan, PPK di kecamatan, dan ke KPU Kabupaten. PPS bakal gelar rapat pleno untuk nyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat desa pada rentang 1 hingga 3 Agustus. Kemudian PPK juga gelar agenda serupa pada 5 hingga 7 Agustus. Sehabis penyusunan itu, KPU kemudian bakal gelar rapat pleno pada 9 hingga 11 Agustus. Juga telah melakukan publis tadi terkait dengan progres pencoklitan. Karena pencoklitan ini kita lakukan dari tanggal 24 Juni yang berakhir di tanggal 24 Juli. Tentu dalam proses pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantari di bawah mengalami masalah dan kemudian ada problem. Nah, kami juga mengagendakan hari ini untuk melakukan kegiatan evaluasi pencoklitan. Sesuai dengan jadwal dari KPU RI, penetapan daftar pemilih berlangsung hingga 23 September lagi. Hasil pemutakhiran dari proses coklit lagi jadi dasar penetapan DPS. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah kan nih, saya kok nak bertanya dengan Kandi kok. Si kok pertanyaan 100.000. Nggak apa-apa, yang penting balik dengan saya. Cemana ada masuk tak saya? Baliknya dengan saya. Nggak apa-apa, hemat ongkos. Oh, hemat ongkos. Nah, itu maksud saya macam itu kan. Jangan negatif dulu. Saya kok nak nanya kan. Apa tuh, ha? Kita kan tadi kan banyak berita kok terkait dengan menuju Pilkada serentak tahun 2024. Yo, betul tak? Betul. Kira-kira kapan kita kok nyoblos kok, ha? Saya nak nanya kok mungkin ganti-ganti yang ada di rumah tuh belum tahu juga kapan kita kok nyoblos macam tuh. Kalau benar saya dapat apa? Dapat sepeda. Saya nak barangnya dulu, tak mau kaji bosu dikasih ganti-ganti. Saya lah capek, saya nyebut macam tu kan. Kaji dapat tiket umrah. Apa dikira ni? Bosu tiket umrah bukan tiket umrahnya dia apa pergi umrah. Jadi oh iya, saya jawab lah yo. Berapa bulan lagi lah kira-kira? Untuk ganti-ganti kok saya jawab lah. 27 November lagi. Berarti ya sekarang Agustus tak? Agustus bulan apa mati kau ya? Yo, 9, 10, 11. Benar tak kita hitung ya? Betul lah. Coba kita tanya ganti-ganti benar tak 3 bulan? Berarti sekitar 4 bulan lagi lah tak? 4 bulan yo? Yo nampak Yo, 4 bulan. Kurang lebih 3-4 bulan lah. Ya berapa minggu? Tuh lah. Tuh sekian tuh. Pokoknya sekian tuh lah. Kaki guru yang TK kita kan mikir di rumah. Bunga kok bisa lupa ngitung. Itulah kita kena marah guru kita. Kaki kita masa bisa ngitung katanya lah. Bisa lah sebenarnya ganti-ganti. Pura-pura be. Pura-pura agak-agak nih lah padahal kami kok. Bisa lah. Nah kan nih kita juga nak berimbauan juga kepada kanti-kanti kita. Apa imbauannya? Kita kan dengan lagi kok nak menuju pilkada, nak nyoblos. Tentunya kita pastilah punya jagoan masing-masing. Nah kita punya imbauan untuk tetap menjaga apa namanya itu? Silaturahmi, bukan? Apa? Ayo, 5. Saya kok mikir benar lah. Nah jadi semua kan walaupun ada kan beda-beda pilihan kaki. Jangan sampai kita kok belago. Betul. Karena beda-beda itu maksudnya benar kan? Saya kok nak nyebut belago susahnya. Karena sekarang bisa kami. Iya. Jadi kita harus jago perdamaian. Walaupun kita berbeda pilihan, jago silaturahmi, jago perdamaian, jangan sampai ada selek-selekan. Kaget si jago A, si jago B kok saling nyerang, jangan sampai macam itu. Tidak berkawan lagi atuhnya. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Gak boleh lo seperti itu ya. Jadi dengan kita macam Tuhan nih, maka
pilkada tahun 2024 kok Gage kok akan berjalan dengan aman, damai, tentunya dengan tertib. Betul lah tuh. Untuk kita juga semoga pilihan kita tuh juga ya, kita benar kan siap dari sekarang walaupun masih lama masih 3-4 bulan lagi tuh, tapi dari sekarang kita boleh nih kok cek untuk pilihan siapa kaki pemimpin untuk pemimpin daerah kita, kok boleh kita cari dulu latar belakangnya apakah kaki kok emang sesuai dengan visi misinya dan jejak rekamnya ya dak ya. Jejak rekamnya yang paling penting tuh. Iya. Jadi biar kita kok tahu siapa yang bakal memimpin kita ke depannya. Karena kan akan memimpin 5 tahun ke depan nih. Jangan sampai kita salah pilihan. Nah, yang penting kita berharap pemimpin yang terpilih adalah sosok pemimpin yang tentunya yang adil, betul, yang amanah, yang merakyat, yang tentunya bisa pengertian dengan masyarakat dan juga membuat Provinsi Jambi lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Betul, benar Rani. Kalau begitu pilih saya? Pilih saya juga. Nyalek dulu udah boleh. Kalau enggak tuh pilih saya. Ya. Kami nak nyalon nih. Nyalon ke spa, salon spa kan maksudnya. Pasan kalau sampai pengen mani-pedi, manicure. Saya tidak paham macam tuh. Saya pahamnya diurut Pak saya. Ada macam tuh. Kaget lah kita nyebut diurut. Kita nak iklan dulu dak kok. Nak iklan dulu dah. Nah, kanti-kanti jangan nak melala babo tuh naklah di depan TV karena masih banyak informasi penting dan menarik untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Dan terakhir kanti-kanti kasus DBD di Kecamatan Hamparan Rawang meningkat. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah kanti-kanti ternyata sekarang kok juga Yogi juga dikhawatirkan ada penyakit demam berdarah juga Yogi. Kok bisa padahal kita lagi musim kemarau kok. Nah itulah tidak tahu lah, kita tidak bisa memprediksi. Betul juga kan iya. Tidak bisa prediksi. Jadi memang apalagi kanti-kanti misalnya daerahnya rumahnya mungkin banyak nyamuk, bisa dijaga lagi dengan 3M enggak ya? Tahu kan 3M? 3M lu. Saya udah tahu 3M itu apa. Saya nanya waktu saya tidak tahu. Dan 3M mengubur, menutup, dan menguras. Nah jadi jadi nanti nyamuk itu supaya tidak banyak berkembang kan kanti-kanti kasus DBD di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh kok ngalami peningkatan. Puskesmas Kecamatan Hamparan Rawang nyatat sebanyak 24 kasus DBD terjadi sejak Januari hingga Juli 2024. Kasus demam berdarah denggi DBD di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. 24 kasus DBD terjadi di Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh sejak Januari hingga Juli 2024. Sementara pada tahun 2023, total keseluruhan kasus DBD hanya mencapai 16 kasus. Meningkatnya angka DBD disebabkan cuaca hujan yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh sehingga menyebabkan terjadinya genangan air yang menjadi sarang nyamuk DBD. Kepala Puskesmas Hamparan Rawang Romi Wijaya mengatakan berbagai upaya telah dilakukan petugas untuk menghindari resiko penyakit DBD bagi masyarakat seperti memberikan bubuk abate maupun melakukan fogging. Untuk kasus demam berdarah itu memang pada tahun 2024 ini ada peningkatan jumlah kasus daripada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 itu kasusnya tidak sebanyak tahun 2024 ini. Mungkin ini dikarenakan tingginya curah hujan dan adanya musibah banjir. Jadi memang DBD ini biasanya nyamuknya itu suka hidup itu di genangan air. Romi mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat serta membersihkan tempat genangan air yang menjadi media bagi nyamuk untuk berkembang biak. Fahlan, TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti, beberapa sapi milik warga di Muaro Sabak Barat mati mendadak dalam kurun waktu sebulan. Kematian sapi diduga akibat virus jemberana. 40 ekor ternak sapi warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mati dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sapiku meninggal sehabis sebelumnya kekurangan nafsu makan. Pemilik ternak duga sapi orangko mati karena terjangkit virus jemberana. Salah seorang pemilik ternak sapi di Kelurahan Parecolum 1, Kecamatan Muaro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dedi mengatakan,
lah 2 sapi miliknya mati sehabis beberapa hari sakit disertai gejala nafsu makan berkurang. Selain itu 2 ekor sapi punyanya juga ngeluarin darah di bagian dobornya. Dedi akhirnya merasa khawatir sehabis ketahui peternak lain di kampungnya juga kehilangan sapi-sapinya sehabis mati mendadak. Terlebih kebanyakan sapi yang mati kondisinya gemuk dan beberapa di antaranya juga lagi dalam keadaan ngandung. Dedi berharap Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk turun langsung dan bisa ngasih solusi. Sebab kejadian itu baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, 65 desa di Kabupaten Merangin hingga kini belum mengajukan bekas pencairan dana desa. Pada ganti-ganti sejak Juni kemarin, telah dilakukan pencairan dana desa tahap kedua. Nah, jadi sayangnya Yogi kalau belum dicairi dana desanya, karena dari Juni kemarin telah dicairi. Nah, semoga sudah iya belum. Padahal bisa dana desa tuh kan untuk pembangunan yang ada di desa tuh. Jadi semoga segera dilakukan lah. Betul, benar lah kan nih. Ngajukanlah bekas pencairannya kan udah ini cair sebenarnya. Kan sayangnya lah kalau digunakan ganti-ganti. Kalau nganding kata-kata cair kok, kuping saya kok rasa dingin menar. Gak kita kuping Anda. Kita nyampe ikut informasinya untuk ganti-ganti. Dari 205 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Merangin, baru 124 desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap 2, sementara 65 lainnya belum melakukan pengajuan. Hal itu karena desa tersebut masih dalam proses pemeriksaan pihak camat, baik dengan progres fisik pembangunan di lapangan maupun administrasi pertanggungjawaban seperti perpajakan. Ketika dinyatakan layak, barulah camat memberikan surat pengantar pencairan dana desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Surat pengantar pengajuan pencairan dari camat merupakan bagian syarat pencairan dana desa berupa dokumen laporan penggunaan tahap 1 dana desa tahun 2024. Selain itu, pihak desa juga harus melengkapi bekas persyaratan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andre Fransusman mengatakan, pihaknya sudah minta kepala desa untuk segera melakukan pengajuan pencairan dana desa. Keterlambatan pengajuan pencairan akan menyulitkan desa menyelesaikan kegiatannya dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berpotensi menghasilkan pekerjaan yang asal-asalan. Sebelumnya, untuk mengajukan pencairan dana desa tahap kedua di Kabupaten Merangin sudah dapat dilakukan sejak Juni lalu. Ramadan Keobita Kasa, TV Jambi melaporkan. BPOM Jambi tarik sejumlah roti merek Oko dari edaran di Pasar Angsodo, Kota Jambi. Pasalnya, roti tersebut diduga mengandung zat pengawet kosmetik yang berbahaya bila dikonsumsi. Sejumlah bungkus roti merek Oko yang dijual di Pasar Tradisional Angsodo, Kota Jambi ditarik sama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Jambi. Diduga roti itu mengandung zat pengawet kosmetik yang bahaya kalau dikonsumsi. Sejumlah tim diturunkan BPOM Jambi dan melakukan pengecekan secara langsung ke beberapa toko. Dari hasil penggeledahan, petugas dapati puluhan roti Oko dan langsung narik roti tersebut dari peredaran. Pasalnya, kalau hal itu dibiayai bisa bahayai kesehatan masyarakat. Sementara pemerintah penarikan roti Oko iko langsung dari BPOM Pusat. Terkait hal itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati kalau beli makanan dalam kemasan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Baik, Datuk-datuk, nyai-nyai, jangan nak bebaso dulu. Tinggalilah bebasoan. Karena apa kan nih? Karena masih banyak. Karena masih banyak berita yang menarik yang nak kami sampaikan kepada Datuk dan nyai yang ada di rumah. Iya, diantaranya kasus pemalsuan dokumen kapal Kejati Jambi terima SPDP dari Barreskrim Mabes Polri. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih ngati-ngati masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kita beralih ke informasi lainnya kanti-kanti. Kejati Jambi nerimo berkas SPDP kasus penipuan penjualan kapal tugboat dari Barreskrim Mabes Polri. Kini Kejati Jambi lah nunjuk jaksa untuk meneliti kasus perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kasus perkara penipuan penjualan kapal tugboat dari Barreskrim Mabes Polri. Surat tersebut diterima Kejati Jambi untuk tersangka Afandi Susilo yang ditetapkan tersangka oleh Polda Jambi. Kasih Pengkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, saat itu Kejati Jambi telah menunjuk jaksa untuk meneliti kasus perkara tersebut. Tersangka dilaporkan oleh korban berinisial B, pengusaha asal Jawa Timur, ke Mabes Polri terkait kasus penipuan pembelian kapal tugboat. Akibat kasus pemalsuan itu, korban mengalami kerugian hingga mencapai miliaran rupiah. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima SPDP dari Barreskrim Mabes Polri atas nama tersangka AS atau alias KA. Terhadap tersangka disangkakan pasal 378 dan 372. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerbitkan P16 jaksa peneliti untuk menangani berkas perkara, untuk menangani perkara ini terkait pasal 378 372 terhadap tersangka AS. Ada juga berkas perkaranya yang diterima pada bulan April 2004, yaitu perkara 263 dari Kapolda Jambi, dari Polda Jambi. Jadi ada 2 berkas perkara. Sebelumnya Afandi Susilo alias Koape yang merupakan Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudera dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan pada 17 April lalu. Kasus itu dilaporkan oleh PT Sinar Bintang Samudera yang bergerak dalam bidang kapal tugboat dan tongkang yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat itu tersangka telah diamankan di rutan Polda Jambi. Asal TV Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran larangan dan pencegahan judi online bagi ASN. Upaya preventif masih menjadi langkah utama untuk memastikan ASN terbebas dari judi online. Sesuai instruksi Gubernur Al-Haris, pemerintah Provinsi Jambi lakukan beberapa upaya untuk mastiin ASN bebas dari judi online. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Aryansyah mengatakan, untuk langkah pencegahan dan penanganan, pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait judi online bagi ASN. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi diminta lebih intens dalam menyosialisasi pencegahan judi yang dilakukan melalui jaringan internet kepada jajarannya. ASN yang terbukti ikut terlibat dalam judi online melalui pemeriksaan rekening gaji bakal dapat pemanggilan untuk pendalaman dari pemerintah. Aryansyah nekani upaya-upaya preventif masih jadi langkah utama untuk memastikan ASN terbebas dari judi online. Untuk ngasih sanksi ASN yang terlibat, bakal mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai jenis kesalahan yang dilakukan. Jadi sekarang sudah ada surat edaran ya pemanggilan nama-nama. Jadi nama-namanya bisa kita ketahui siapa dia yang menggunakan judi online. Terutama pakai nomor rekening gaji ya. Gaji itu akan ketahuan ya. Nanti kita secara persuasif kita akan panggil masing-masing mereka. Jadi kita buat surat-surat edaran, kemudian juga melalui OPD untuk selalu mengingatkan baik di dalam apel upacara kepada staf untuk tidak masuk ke dalam judi online karena ini pasti merugikan. Kita ada PP 53 tahun 2010 ya. Jadi ada sanksi bagi PNS. Ya, kita lihat kategorinya ya. Kita lihat kategori karena efeknya sangat bahaya sekali. Bisa terjadi yang seperti kita dengar itu pembunuhan dan sebagainya.
Berdasarkan data PPATK, kerugian yang muncul akibat bisnis judi online pada tahun 2023 laju sampai 327 triliun rupiah. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti salah siko toko emas di kota Sungai Penuh dirugikan atas penemuan emas palsu yang dijual sama salah siko orang yang tak dikenal. Emas palsu itu yang ditemukan jenis gelang dan cincin pelapis perak di dalamnya. Salah seko pemilik toko emas di kota Sungai Penuh mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah atas penemuan emas palsu dengan berat 20 gram. Emas palsu dengan jenis gelang dan cincin emas itu dijual kepada pemilik toko emas pada 24 Juli lalu. Pemilik toko emas Rapi mengatakan awalnya tak mengetahui emas tersebut palsu. Emas diketahui palsu setelah dilakukan pelaburan dan dapati lapisan perak di dalamnya. Hari Rabu jam 10 ya. Yang dijual itu dalam bentuk gelang. Cincin jadi. Berapa gram, Pak? 20 gram. Ya. Kalau nilai total uangnya? 20 juta. 20 juta. Karena ini emasnya itu bukan emas asli, tapi emas yang berlapis dalamnya perak. Rapi berharap adanya itikat baik penjual untuk mengembalikan uang miliknya. Fahlan, TV Jambi melaporkan. Seorang tenaga harian lepas di Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Sungai Penuh ditangkap tim Satres Narkoba Polres Kerinci lantaran mengedarkan sabu. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam bantal kamar tidur rumahnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci geledah rumah BM pengedar sabu di Kabupaten Kerinci. Petugas nemui 6 paket sabu dengan berat kotor 2,02 gram yang disembunyikan di dalam bantal di kamar tidurnya. Bahkan pas digerebek petugas, tersangka yang lah jadi target operasi sempat buang barang haram tersebut di lubang pembuangan di kamar mandi. BM yang merupakan honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Sungai Penuh jual barang haram tersebut di wilayah Kabupaten Kerinci. Pelaku ngaku dapat sabu dari rekannya di luar Kabupaten Kerinci yang dikenal melalui komunikasi telepon seluler. Alasan mengedarkan itu apa? Memang untuk kebutuhan atau seperti itu? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Untuk uang untuk beli narkoba juga? Ya. Untuk beli narkoba atau untuk buat keluarga? Dari saya. Oh, masalah ekonomi ya? Ya. Barang itu dapat dari mana? Dari kawan. Sat Narkoba Polres Kerinci mengamankan salah seorang yang berinisial BM, yaitu dengan kerjaannya sebagai honorer di Satpol PP Kota Sungai Penuh. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan sebanyak 2 paket narkotika golongan jenis sabu, kemudian 6 klip plastik bening kurang berisikan narkotika golongan narkotika jenis sabu. Untuk tanggung jawab perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Demikianlah berkabar Jambi hari kanti-kanti. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Karani Utari bersama kabar kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.